Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat Yang Maha Kuasa karena kita diperkenankan lagi untuk ada di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami dari tim Pengabdian Universitas Negeri Manado mendapat lagi kesempatan untuk kedua kali untuk ada bersama-sama dengan kelompok tani Pawali-Walian Tondano, Kampung Jawa Tondano. Kami merasa ini bukan suatu kebetulan, tetapi inilah berkah dari Tuhan untuk kita semua dapat menjalankan tugas kita. Kami mendapat mitra di tempat ini. Dan kami juga bersyukur kami bisa menerapkan sebagai pengabdian kepada masyarakat yang pada kesempatan ini ada di dalam keluarga kelompok tani Pawali-Walian Tondano. Yang kami hormati Ketua kelompok tani yang kami sebut dengan hormat Bapak Amsa Bandeng, dan juga pengurus serta anggota yang berkenan ada di tempat ini. Kami sangat berterima kasih atas penerimaan dari bapak-bapak untuk institusi kami, yaitu Universitas Negeri Manado. Dan kami merasa ini suatu kebanggaan kami dapat bekerja lagi bersama-sama, dapat belajar bersama-sama untuk memajukan pertanian yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Den Rolenda Grande MSD selaku Ketua Tim Penutup Kegiatan PKM. Para dosen dari jurusan Fisika Universitas Negeri Manado, adik-adik mahasiswa pelaksana kegiatan, rekan-rekan petani, anggota kelompok tani Pawali-Walian yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM pendanaan tahun 2026. Atas nama pribadi dan seluruh anggota kelompok tani Pawali-Walian, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah menjadi sponsor dan memberikan kepercayaan kepada kami sebagai mitra dalam program pemberdayaan ini dengan judul implementasi biokap limbah biomasa sebagai alternatif ameliorasi tanah dalam pemberdayaan kelompok tani Pawali-Walian. Semoga kerjasama yang baik ini tidak berarti sampai di sini, tetapi bisa berlanjut dalam bentuk pendampingan dan kolaborasi lain dari masa mendatang. Akhir kata, mari kita manfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses termokimia, pembakaran biomasa dalam kondisi terbatas atau
kisaran suhu 300 derajat sampai 700 derajat Celcius. Apa beda dengan pembakaran yang disebut dengan pirolisis? Apa beda di orang jaga dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dari segi ekonomi petani, membutuhkan biaya rutin setiap musim. Jadi ini salah satu dari aspek ekonomisnya. Kalau orang pakai dolarnya, orang tergantung pada beli itu, atau di toko-toko, di toko pertanian, itu cuma bertahan setiap musim. Paling kalau satu musim ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi kalau Amerioran, dia memanfaatkan biaya dengan nol. Kan kalau limbah, sudah terbuang ke eceng gondok. Yang kami pelajari secara teoritis, tentu prakteknya Bapak Ibu sudah lebih pro ibaratnya. Karena di kebun bakal itu kayu atau jerami atau bekas-bekas ini, biasa tanaman ini biasanya ada di situ yang lebih subur daripada yang lain. Prinsipnya begitu juga. Hanya saja ketika dia dibakar tanpa oksigen, dia lebih banyak yang jadi. Kalau dibakar langsung dia sebagian besar malah jadi abu. Itu pembedaan alat ini. Di situ. Nah, mungkin kita buka sesi diskusi tanya jawab. Jalannya padi misalnya atau kacang kan, kacang itu di kebun itu langsung bakar. Bakar, setelah bakar kemudian kalau mau makan itu ambil kemudian ditaruh di lubang-lubang tanaman. Dan memang subur. Jadi subur tanaman. Nah ini saya mau tanya, apakah ini yang mau dibuat ini mau dikasih di lubang atau di keseluruhan agar supaya tanah itu bisa bertahan sampai tadi kan sampai puluhan tahun kan kalau segala tadi ini. Apakah hasilnya demikian atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pesan Bapak untuk program PKM yang sudah terlaksana? Jadi programnya memang sangat baik sekali, apalagi peraturan petani ya. Peraturan petani kan ini sebagian besar belum tahu masalah-masalah seperti ini kan, apalagi bukan voucher biochar ya. Nah, dengan adanya ini penjelasan dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, kami ini akan insya Allah akan mencoba untuk membuat itu supaya untuk meningkatkan hasil dari pertanian kami, karena selama ini kan orang berpupuk cuma secara nggak teratur seperti sekarang kan. Nah, makanya tadi saya bilang kalau tahun lalu kan saya pernah ikut juga cara ini dan masukan saya kalau boleh ke depan kalau masih ada pertemuan begini ada buku panduan untuk orang. Tadi sudah ada buku panduan, tapi setelah saya pelajari itu bukan panduan tadi, baru garis-garis besarnya. Jadi harapan saya ke depan kalau boleh misalkan masih ada pertemuan lagi seperti ini, buatkan kami dari kelompok petani buku panduan yang memang isinya itu memang seperti yang dijelaskan oleh ibu tadi yang di rumah. Detail. Jadi ada langkah-langkah keseluruhan. Jadi ketika orang selesai dari pelatihan ini, tapi di rumah kalau bisa pelajari dan mungkin dari tiap-tiap anggota bisa membuat sendiri-sendiri. Benar. Tapi demikian. Mungkin kesan-pesan sudah harapan Bapak untuk program ini, karena ini juga PKM 2026 berdampak. Kelompok tani Pawali-Walian maju.